Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Armeita Aulia Rizky dari kelas 2G Psikologi Islam, NPM 2231060144. Di sini saya akan menjabarkan jawaban UTS mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Apabila memperhatikan definisi ilmu kalam di atas, yakni ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika atau filsafat. Secara teoritis, aliran salaf tidak dapat dimasukkan ke dalam aliran ilmu kalam karena aliran ini dalam masalah-masalah ketuhanan tidak menggunakan argumentasi, filsafat, atau logika. Aliran ini cukup dimasukkan ke dalam aliran ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau fikih al-akbar. Ilmu kalam disebut juga dengan berbagai macam nama, antara lain ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fikih al-akbar, dan teologi Islam. Di sini akan dijelaskan mengenai macam-macam nama tersebut. Selain itu juga menjelaskan tentang objek studi ilmu kalam dan pembahasannya. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan objek material dan objek formal dalam ilmu kalam. Objek material itu ada Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Objek formal itu ada titik persamaan, titik perbedaan, titik singgung ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan konsep kerangka berpikir dalam ilmu kalam, latar belakang secara internal maupun eksternal ilmu kalam. Yaitu dibagi menjadi dua, ada yang pertama rasional dan yang kedua tradisional. Rasional itu hanya terikat dengan dogma-dogma yang jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, memberikan kebebasan kepada manusia. Yang kedua itu tradisional. Tradisional itu terikat pada dogma-dogma dan ayat-ayat yang mengandung arti zanni dan tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Aliran ilmu kalam yaitu upaya memahami kerangka berpikir dan proses pengambilan keputusan para ulama aliran teologi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. Latar belakang faktor internal adalah yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam, masalah-masalah politik karena akal. Pikiran mereka mulai memfilsafatkan agama karena Al-Quran tidak hanya sebagai seruan dakwah. Faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam karena kebanyakan orang memeluk agama Islam sesudah kemenangannya. Karena golongan orang yang terdahulu, terutama Mu'tazilah, lebih mementingkan atau memusatkan perhatian untuk dakwah Islamiyah dan membantah orang-orang yang memusuhinya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa urgensi, persamaan dan perbedaan ilmu tauhid dengan ilmu kalam, tasawuf dan filsafat. Persamaan ilmu tauhid dengan ilmu kalam, tasawuf dan filsafat yaitu objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian tasawuf itu adalah upaya-upaya pendekatan terhadap Tuhan. Sedangkan objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia dan segala sesuatu yang ada. Perbedaannya yaitu perbedaan di antara ketiga ilmu tersebut terdapat pada aspek metodologinya. Ilmu kalam yang menggunakan argumentasi logika atau nakliyah yang berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Filsafat itu menggunakan akal budi secara radikal dan integral serta universal. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Dan untuk pertanyaan yang keempat itu bagaimana pendapat saudara tentang pernyataan di atas tentang mempelajari ilmu kalam haram? Pendapat saya tentang masalah di atas tersebut dalam konteks spesifikasi ilmu kalam maupun filsafat dikatakan berdosa karena metodologi
atau cara pemahamannya yang salah. Meskipun secara kebetulan hasil mencocoki kebenaran, namun tidak berarti Islam datang untuk mengkarantina akal, akan tetapi meletakkan akal pada tempatnya. Setelah dapat berfungsi secara proporsional, sebagian para ulama salaf melarang kaum muslimin mempelajari ilmu kalam karena dapat menjerumuskan seseorang dalam kesalahan pemahaman agama Islam. 5. Jelaskan bagaimana hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri seseorang hamba kepada Tuhannya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Ihsan itu artinya terbaik ataupun kesempurnaan. Secara bahasa, ihsan itu adalah perbuatan baik atau kebaikan. Iman, Islam, dan ihsan memiliki hubungan karena merupakan unsur-unsur agama atau ad-din. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat dan beramal. Sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Dengan ihsan, seseorang bisa diukur tipis, tebal iman dan Islamnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.